dan betapa istimewanya Nuaiman. Kisah Nuaiman tidak berhenti sampai di situ. Ada lagi kejadian yang tak kalah lucunya. Pernah suatu waktu delegasi dari beberapa negara datang berkunjung ke Madinah untuk mengenal agama Islam. Mereka membawa unta-unta mewah sebagai kendaraan yang diikat di depan rumah Rasulullah SAW. Saat itu Rasulullah SAW sedang berbincang dengan para tamu di dalam rumah. Sementara itu, di depan rumah beberapa sahabat besar seperti Sayyidina Hamzah, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dan Sayyidina Sa'ad bin Mu'ad sedang berkumpul santai. Tiba-tiba, Nuaiman datang. Kehadiran Nuaiman selalu membawa keceriaan. Bahkan ada yang mengatakan, tidaklah Rasulullah dalam keadaan bersedih kecuali Nuaiman datang. Rasulullah akan tersenyum. Sayyidina Hamzah dengan nada bercanda berkata kepada Nuaiman, "Nuaiman, kamu lihat unta orang-orang dari luar Arab ini? Besar sekali badannya, dagingnya pasti banyak. Kalau kita sate nanti malam, enak nih." Nuaiman pun menanggapi candaan itu, "Aku berani saja, asalkan jangan bilang sama Rasulullah." Sayyidina Hamzah membalas, "Benar, wahai Nuaiman." Setelah itu Sayyidina Hamzah larut dalam obrolan dengan sahabat lainnya dan lupa bahwa itu hanya candaan. Tapi Nuaiman berbeda. Ia menganggap candaan itu serius. Ketika melihat unta-unta itu, ia benar-benar memotongnya. Ia memisahkan kepala dan badannya. Setelah unta itu terpotong, Nuaiman berteriak kepada Hamzah, "Wahai Hamzah, ini untanya sudah saya potong. Saya mau pergi sebentar. Tolong beritahu Rasulullah. Nanti kalau keadaan sudah aman, mari kita nyate bareng-bareng." Setelah itu Nuaiman pun berlari secepat kilat mencari tempat persembunyian yang jauh supaya ia selamat dari amarah Rasulullah SAW. Para sahabat yang berada di depan rumah Rasulullah pun bingung dan panik. Bagaimana jika Rasulullah keluar dan melihat unta tamunya sudah jadi potongan? Benar saja, ketika Rasulullah SAW dan para tamu ingin pulang, mereka membuka pintu dan melihat unta-unta mereka sudah dalam keadaan terpotong. Para tamu pun berteriak marah, unta kami wahai Muhammad." Rasulullah SAW melihat kejadian itu dan langsung memerintahkan Sayyidina Umar, "Wahai Umar, kamu ambil uang, kemudian kamu gantikan unta ini. Berikan 2 kali lipat daripada harga unta ini. Tujuannya agar agama Islam tidak menjelek-jelekan nama baiknya di luar sana." Unta baru pun dibelikan dan harta yang lebih diberikan kepada pemilik unta. Sekarang, waktunya balas dendam pada Nuaiman. Nuaiman berlari ke tempat yang sangat jauh, hampir keluar dari kota Madinah. Ia akhirnya menemukan seorang sahabat Nabi yang juga hadir dalam perang Badar, yaitu Mirdad. Saat itu, Mirdad sedang menggali sumur. Nuaiman mendekati Mirdad dengan rayuan, "Wahai Mirdad, wahai sahabat Rasul, kamu orang yang hadir dalam perang Badar, kamu adalah orang yang hebat." Mirdad pun bertanya, "Ada apa Nuaiman?" Nuaiman langsung saja mengatakan, "Wahai Mirdad, tolong saya ini sedang dikejar orang jahat. Tolong selamatkan saya. Saya ingin masuk ke dalam sumur, boleh atau tidak?" Mirdad yang polos dan tidak tahu apa-apa setuju, "Silakan kamu masuk." Nuaiman pun langsung masuk ke dalam sumur. Setelah masuk, Nuaiman berkata lagi, "Wahai Mirdad, nanti kalau ada yang mencari saya, tolong jangan beritahu saya ada di dalam sumur." Mirdad menjawab, "Baiklah wahai Nuaiman, siapapun yang bertanya tentangmu, saya tidak akan kasih tahu. Walaupun Rasulullah yang tanya saya." Mirdad berpikir, mana mungkin Rasulullah datang ke tempat sejauh ini. Namun tak berapa lama kemudian, Rasulullah SAW dan rombongannya benar-benar datang mencari Nuaiman. Mirdad kebingungan. Bagaimana ini? Akhirnya, ia menemukan cara licik untuk tetap memegang janjinya. Ia berkata kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, mata saya tidak memandang kepada Nuaiman, tapi tangannya menunjuk ke dalam sumur." Rasulullah SAW dan para sahabat pun tertawa melihat tingkah Mirdad dan Nuaiman. Mereka memerintahkan Nuaiman untuk keluar dari sumur. Nuaiman yang tak kehilangan akal malah menyalahkan orang-orang yang mencarinya. "Yang bersalah bukan saya, tapi orang yang mencari saya bersama kamu, ya Rasul." Kemudian Nuaiman berlari kabur lagi.
Kisah-kisah ini adalah bukti betapa indahnya kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat yang penuh dengan tawa dan pelajaran. Keunikan Nuaiman tidak berakhir dengan wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di zaman Sayyidina Utsman bin Affan, Nuaiman tetaplah Nuaiman. Suatu ketika, Nuaiman sedang duduk dalam keadaan sumpek di depan Masjid Nabawi, melempar-lempari batu iseng, memperhatikan orang-orang yang berlalu lalang. Ia melihat seorang pria buta yang sedang berjalan ke sana kemari, memegang tongkat, tampak kebingungan mencari sesuatu. Nuaiman yang sedang merasa sumpek, memanggilnya dengan nada bercanda. "Hei buta, kemari kamu. Kamu ini memang tidak bisa melihat orang kecuali dikerjain ya?" Meskipun suka mengerjai, Nuaiman ini dicintai oleh Allah, sehingga ia selalu menjadi istimewa. Si buta menjelaskan bahwa ia sedang mencari toilet karena kebelet, dan anaknya yang biasa menuntunnya sedang pergi ke pasar. "Saya tidak tahu di mana dia, saya sudah tidak kuat," keluh si buta. Nuaiman lalu berkata, "Oh, kamu cari toilet? Bilang dari tadi, nanti saya bantu." Nuaiman pun menggandeng tangan si buta. Namun bukannya dibawa ke toilet, ia malah membawanya ke dalam masjid Rasulullah SAW. Dulu, masjid belum dilengkapi dengan toilet seperti sekarang. Nuaiman membawa si buta hingga dekat mihrab, lalu berkata, "Ini toiletnya kamu. Kamu mau apa terserah kamu di sini." Si buta bertanya lagi, "Apakah sudah tidak ada orang di belakang saya?" Nuaiman menjawab, "Tidak ada, sudah aman tempatnya." Setelah itu Nuaiman langsung kabur meninggalkan si buta. Bayangkan, di dalam masjid yang sedang ramai dengan para sahabat dan tabi'in yang sedang salat, tiba-tiba ada seorang pria buta yang buang air kecil di depan mereka. Orang-orang yang sedang salat mempercepat salatnya, lalu maju ke depan untuk memukul orang itu. Namun, ketika mereka tahu bahwa itu adalah si buta, mereka bertanya mengapa ia berani melakukan itu di masjid Rasulullah. Si buta menjawab, "Saya cari-cari toilet, tiba-tiba saya berjumpa dengan orang yang sepertinya orang baik dari tutur bicaranya. Dia katakan ini adalah toilet, tempat buang air kecil." Para sahabat langsung tahu siapa pelakunya. Pasti ulahnya Nuaiman. Mereka bertanya siapa nama orang itu, dan si buta menjawab, "Nuaiman." Si buta itu sangat marah dan bersumpah, "Demi Allah, saya tidak akan keluar dari kota Madinah dan pulang ke kampung saya sebelum saya memukul Nuaiman dengan tongkat saya." Ia pun keluar dari masjid dan mencari-cari Nuaiman keliling Madinah. Tapi Nuaiman tidak kunjung ditemukan. Setelah si buta kelelahan mencari, Nuaiman datang menemuinya, tapi dengan menyamar dan mengubah suaranya. Hei buta, lagi ngapain sendirian di sini?" Si buta pun mengeluh, "Saya lagi sumpah ini ditipu sama orang yang bernama Nuaiman." "Terus kamu mau ngapain sekarang?" tanya Nuaiman. "Saya mau balas dendam," jawab si buta. Nuaiman pun berkata, "Oh sini saya antar kamu kepada Nuaiman." Padahal yang berbicara adalah Nuaiman sendiri. Nuaiman kembali menggandeng tangan si buta. Ia sengaja mengajak si buta berkeliling-keliling dulu, seolah-olah tempat yang dituju sangat jauh. Setelah itu ia membawa si buta kembali ke masjid Rasulullah SAW. Saat itu Khalifah Utsman bin Affan, Amirul Mukminin, sedang sholat di dekat mihrab. Nuaiman menyuruh si buta untuk memegang-megang di dekat mihrab. "Ada orang di sana? Itu tuh Nuaiman. Dia pura-pura saleh. Itu dia habis nipu kamu. Dia pura-pura salat," kata Nuaiman. Tanpa ragu si buta itu memukul Sayyidina Utsman bin Affan sekencang-kencangnya dari belakang dengan tongkatnya. Para sahabat dan tabi'in yang lain teriak histeris, "Amirul Mukminin! Ada musuh yang mau bunuh Amirul Mukminin." Semua orang menyerbu si buta. Si buta berteriak, "Kenapa kamu pukul Amirul Mukminin?" Si buta menjawab, "Tadi barusan saya pukul Amirul Mukminin karena orang bilang itu adalah Nuaiman." Akhirnya si buta bersumpah, "Demi Allah, semenjak sekarang saya tidak akan pernah percaya lagi sama manusia." Luar biasa bukan kisah Nuaiman ini? Meskipun sering bertingkah di luar nalar dan melakukan hal-hal yang aneh, Nuaiman selalu dicintai oleh Rasulullah SAW karena keimanan dan kecintaannya yang tulus pada Allah dan Rasul-Nya. Kisah ini mengajarkan kita bahwa dalam Islam,
Ada ruang untuk humor dan karakter yang beragam, bahkan untuk orang yang bandel sekalipun, asalkan hati tetap lurus dan niatnya baik kepada Allah dan Rasul-Nya. Semoga kisah yang menghibur ini juga memberikan pelajaran berharga bagi kita semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk kisah-kisah menarik dan inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.